إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قونا في دين الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصيرهم على معالي الدين. رب اختم لنا بالخير يا خير الناصرين. معاشر المسلمين وذرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا هذا يومكم يوم الشرور يوم المغفور، وأحل الله عليكم الطعام وحرم الصيام. فإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. معاشر المسلمين والmuslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya hari ini adalah hari kita semua kaum muslimin, hari kemenangan, hari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hari ini Allah halalkan bagi kita untuk makan makanan dan Allah haramkan bagi kita untuk berpuasa. Untuk itu ketika Allah kita naik mimbar, maka sama-sama marilah kita perhatikan, kita dengarkan dan kita taati. Sekali lagi marilah kita perhatikan, kita dengarkan dan kita taati. Insyaallah kita semua mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina sayyidal anam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة السابقة واللاحقة الدنيوية والأخروية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله
اللهم صل وسلم وعظم وكرم على سيد الأنام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang salat Id akramakumullah rahimakumullah. Di tanggal 1 Syawal seperti ini Nabi bersabda bahwa Allah menurunkan para malaikat-malaikat rahmat ke bumi untuk memenuhi lorong-lorong jalan-jalan. Para malaikat akan berseru, ya ummata Muhammadin ukhruju ila rabbikal karim yu'tikal jazil wa yaghfiru dzambal azim. Bagi mereka yang dibuka mata kasafnya oleh Allah, bagi mereka orang-orang yang tidak ada dosa dalam dirinya, mereka dapat melihat para malaikat hari ini penuh di lorong-lorong. Bukan hanya motor penuh di parkiran, para malaikat penuh memenuhi lorong-lorong jalan-jalan setiap gang-gang. Mereka berteriak, berseru, wahai umat Muhammad, keluarlah kalian dari rumah-rumah kalian untuk berjumpa dengan Allah, menuju masjidnya Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan anugerah-anugerah dan pahala-pahala yang telah Allah siapkan untuk kalian umat Muhammad. Dan juga Allah telah siapkan ampunan-ampunan yang besar untuk kalian para pendosa besar dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang mulia, mulai kemarin setelah terbenamnya matahari di ufuk barat, gema takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar menyelimuti seantero jagat alam semesta, wabil khusus di negeri kita yang tercinta ini. Semua bergembira, yang laki ataupun wanita, mulai yang anak-anak, dewasa sampai orang tua, yang miskin ataupun yang kaya, yang punya kedudukan di jabatan dunia ataupun tidak, semuanya satu kata, satu irama membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini pelajaran untuk kita semua, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu. Memang sepantasnya tidak ada yang berhak untuk dibesarkan di atas muka bumi ini selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk dimintai ampunan dan rahmatnya selain Allah. Dialah Allah, khalaqana wa khalaqakum. Dialah Allah yang menciptakan saya, menciptakan kalian semua. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dialah Allah, ismun li sahibihi kullu kamal. Dialah Allah, zat yang menyandang seluruh sifat kesempurnaan. Satu-satunya zat yang maha sempurna adalah Allah. Huwallazi ismu li sahibihi kullu jamal. Dialah satu-satunya Allah yang menyandang seluruh sifat kesempurnaan. Selain Allah tidak ada yang sempurna. Maka Bapak Ibu yang mulia, bersandarlah kepada Allah, zat yang maha kuat, zat yang maha hidup, tidak pernah mati selama-lamanya. Huwallazi yuhyi wa yumiit. Dialah zat yang menghidupkan dan mematikan kita. Dialah zat yang membuat kaya dan membuat miskin kita. Barang siapa bersandar kepada Allah, barang siapa menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan menyelesaikan seluruh urusannya. Orang tua yang punya masalah dalam hidupnya, bapak-bapak yang punya masalah dalam hidupnya, ibu-ibu yang punya masalah dalam rumah tangganya, para mahasiswa yang punya masalah dengan mahasiswanya, dengan kuliahnya, sandarkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, taatilah Allah, berharaplah hanya kepada Allah. Allah akan menyelesaikan seluruh urusanmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gema takbir, bersahut-sahut dari musola ke musola,
dari masjid ke masjid, dari lorong ke lorong, dari lisan ke lisan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa hari ini adalah hari kemenangan. Untuk siapa? Untuk mereka yang telah bertumpus lumus, yang sudah bersusah payah mengekang hawa nafsunya selama 30 hari menunaikan puasa di bulan Ramadan. Hari ini disebut hari Idul Fitri, kembali suci. Kenapa dikatakan Idul Fitri? Kata para ulama, orang-orang yang pada bulan Ramadan menjadikan Ramadan dalam puncak amal kebaikan, menghidupkan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat malam, dan berbuat baik yang lainnya, maka setelah datangnya 1 Syawal, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Kayaumin waladathu ummuh, bersihnya diri kita dari dosa, kata Nabi, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di 1 Syawal seperti ini pernah terjadi satu kisah yang luar biasa, di mana rektornya para malaikat, pimpinan teragungnya para malaikat, Jibril alaihissalam, sebagai malaikat yang paling dekat dengan Allah, datang kepada pimpinan para nabi, para rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Perhatikan Bapak Ibu yang mulia. Ya Muhammad, aku akan berdoa ini, kamu aminkan wahai Muhammad. Allahu Akbar. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan langsung pimpinan Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW. Apa katanya Jibril? Ya Allah, jangan engkau terima ya Allah puasa dan amal ibadahnya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya ya Allah. Kita yang duduk sekarang di sini adalah anak dari orang tua kita. Walaupun kita sudah tua Bapak yang mulia, kendati pun umur kita sudah 60 tahun, selama kita masih hidup, kewajiban berbakti kepada orang tua akan terus berlanjut dalam kehidupan kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini keputusan Allah. Allah Tuhan kalian telah memberikan keputusan hendaklah menyembah Allah dan berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu yang mulia, kita masih punya orang tua. Nabi SAW bersabda dalam kitab Ihya Ulumuddin, innal jannata yujadu rihuha min masirati khamsi mi'ati amin. Harum surga itu bisa didapatkan sejauh perjalanan 500 tahun Bapak. Harum surga sudah bisa dihirup, dirasakan aromanya sejauh perjalanan 500 tahun. Tetapi kata Nabi, wala yajidu rihaha akun wala qati'ur rahim. Tetapi untuk anak yang durhaka sama orang tuanya, anak yang menyakiti hati orang tuanya, tetes air mata keluar dari ibunya karena sikap kita, maka anak seperti ini jangankan masuk surga, kata Nabi, menghirup aroma surga pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak Bapak Ibu yang mulia kita telah menyakiti hati ayah dan ibunda kita. Berapa banyak tumpah air mata ibu kita karena kecewa dengan perbuatan kita. Apa kata Nabi? Amal kita, puasa kita, sholat kita, jihad kita, sedekah kita tidak akan diterima oleh Allah kalau kalian menyakiti perasaan ibu dan ayah kalian. Kalian yang masih punya orang tua, hari ini momen paling penting, momentum paling indah, pulang sholat Id. Jangan jumpai siapa-siapa dahulu kecuali orang tuamu kau jumpai, kau minta ampun kepadanya, kau minta ridhonya. Kalau mereka sudah mengampuni dosa-dosamu, selesai urusanmu nak dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Satu kisah yang sering kita dengar, Alqamah. Alqamah, seorang anak yang soleh Bapak yang mulia.
hidupnya penuh dengan perjuangan, tidak pernah tertinggal salat bersama Nabi Muhammad, sedekahnya habis-habisan, kebaikannya luar biasa. Ketika dia mau meninggal dunia, dia tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Tanda orang itu akan celaka, tanda orang itu nasibnya kurang baik. Sebelum mati dia susah lisannya mengucapkan lafaz Allah, Bapak Ibu yang mulia. Alqamah, sahabat Nabi, Bapak, orang yang luar biasa zahir dan batinnya, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Para sahabat Nabi kumpul itu, para wali-wali Allah kumpul di situ mentalkin Alqamah, ucapkan Allah, tetapi mulutnya terkunci, tidak mengucapkan, tidak bisa. Maka ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Alqamah tengah nazar ya Rasulullah, dia akan meninggal dunia, tetapi masalahnya Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, coba teliti, coba tanya, apakah orang tuanya masih hidup? Bapaknya sudah meninggal ya Rasulullah, tinggal ibunya. Coba tanya ke ibunya, ada apa gerangan antara hubungan Alqamah dengan ibunya? Allahu Akbar. Setelah ditanya, ternyata Alqamah pernah menyakiti sekali, Pak. Alqamah sudah beristri. Ini kadang-kadang kita ini lupa. Ketika kita sudah punya istri, punya anak, kita lupa dengan ibu kita. Kita nggak dilarang mencintai istri, Bapak yang mulia. Kita tidak dilarang mencintai anak, tapi jangan lupakan pengorbanan ayah dan ibu kita. Pernah menggores sekali itu Alqamah hati ibunya. Maka Nabi mengatakan, oh ini sebabnya Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah meminta kepada ibunya, wahai ibu, tolong ampuni Alqamah, tolong maafkan Alqamah, wahai ibu. Ini Alqamah pernah menyakiti ibunya, Alqamah pernah lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya, Bapak. Di depan mata ibunya, Alqamah lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya. Dengan sikap ini, ibunya sakit hati. Maka Nabi mengatakan, wahai ibu, tolong maafkan Alqamah. Tidak ya Rasulullah, sakit hati saya Rasulullah. Saya yang mengandung dia, saya yang merenggang nyawa untuk dia, tetapi dia lebih memilih istrinya daripada saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat, wahai para sahabat, cari kayu bakar. Ibunya bertanya, untuk apa ya Rasulullah? Saya akan bakar anakmu ini, ibu. Daripada anakmu Alqamah harus terbakar di kobaran neraka, lebih baik dibakar di dunia. Ibunya langsung tidak tega, ya Rasulullah, ini adalah buah hati saya ya Rasulullah. Saya ampuni kesalahannya ya Allah, saya maafkan kesalahan dia ya Rasulullah. Maka ketika Alqamah mendapatkan maaf dari ibunya, seketika itu pula Alqamah mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian ditutuplah usia dia dan mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, mandikan dia, jenazah dia, kuburkan dia. Setelah proses selesai pemakaman, Nabi berdiri di samping kuburan, Bapak Ibu yang mulia. Nabi mengatakan kepada orang-orang yang hadir, ya ma'syaral muhajirin wal ansor, man faddala zaujatahu ala ummihi fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Wahai orang-orang Ansor dan Muhajirin, wahai para manusia, barang siapa lebih mendahulukan urusan istrinya daripada ibunya, maka dia mendapatkan laknatnya Allah, dia mendapatkan laknat dari seluruh para malaikat, dan dia mendapatkan laknat dari seluruh manusia. Apa ya? Nabi mengatakan, walam yaqbalillah minhu surfan wala adlan. Dan Allah tidak akan terima amal dia, baik yang sunnah ataupun yang wajib. Bapak Ibu yang mulia, sholat tidak ada harganya, Pak. Sholat tidak ada harganya. Puasa kita hangus 30 hari kalau kita menggores hati ibu kita, Pak. Yang masih ada ibunya, dirawat, minta ampunannya.
minta maaf kepada dia sebelum terlambat datang suatu masa kita pulang ke rumah, kita sudah tidak bisa melihat wajah ibu lagi. Akan datang pulang ke rumah, mungkin di antara kita sekarang ada yang gak punya ibu, ada yang gak punya bapak. Biasanya pulang kita bersungkem dengan ayah dan ibu kita, berlutut di bawah mereka. Tetapi kita pulang hari ini hanya tinggal foto terpajang di ruang tamu, hanya tinggal baju yang ada di dalam lemarinya. Maka yang masih ada orang tuanya minta ampunnya, minta ridhonya. Nabi SAW bersabda yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tanqihul Maul, barang siapa mati dalam keadaan orang tuanya marah kepada dia, fabainahu wa bainal iblis finnar illa darajah, maka tingkatan dia dengan iblis di neraka hanya beda satu tingkatan saja. Anak yang durhaka posisinya besok adalah satu derajat di bawahnya iblis laknatullah alaih. Sebaliknya, anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang menyenangkan hati ayah dan ibunya, fabainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajah, maka jarak dia dengan seluruh para nabi besok di surga hanya beda satu derajat saja. Di bawahnya para nabi, kalian orang yang berbakti kepada orang tua. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Fawaid Al-Mukhtarah, Al-Habib Zain bin Smith beliau mengatakan, memandang wajah ayah dan ibu, Bapak, memandang wajah ayah dan ibu kita, itu pahalanya lebih besar daripada kita melihat Baitullah Ka'bah. Perhatikan ini Bapak yang mulia, dengarkan baik-baik, amalkan nanti pulang. Memandang wajah ibu dengan kasih sayang, memandang wajah orang tua dengan menghormati dan rindu dengan ta'zim, pahalanya di depan Allah lebih besar daripada pahala kita melihat Ka'bah. Berapa juta kita habiskan uang untuk datang ke Baitullah melihat Ka'bah? Berjuta-juta Bapak Ibu yang mulia. Untuk apa kita lihat Ka'bah? Untuk mendapatkan pahala. Tetapi murahnya Allah, ternyata di rumah kita ada bidadari tanpa sayap. Dialah ibu kita. Kita melihat mereka dengan pandangan kasih sayang, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kita, dan Allah akan menjadikan kita ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terima puasa kita selama 30 hari. Allah jadikan puasa kita ini pedebus seluruh dosa-dosa kita, pelubur seluruh kesalahan-kesalahan kita, dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala 'alainal Qur'an. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina sayyidal anam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala jannatahu lil muttaqin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa adzim wa karim ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa alamu annakum qadimuna ila Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa
وعلى أتباع سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا فهما، ربنا زدنا نورا، ربنا زدنا تقوى، ربنا زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. زدنا ولا تنقصنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أكرمنا ولا تهنا، استرنا ولا تفضحنا. إليك ربي فحببنا، وإلى صالح الأعمال فوفقنا، وعلى أعدائك أعداء رسولك أعداء الإسلام فانصرنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أمسنا على دين الإيمان يا الله، أمسنا على دين الإيمان، أمسنا على دين الإيمان، أمسنا على دين الإسلام، أمسنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم بدون مهنة ولا بلية، بدون مهنة ولا بلية، بدون مهنة ولا بلية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.